Anak-anak, remaja-remaji, pemuda-pemudi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus dari perikop yang ke-113. Yesus Gembala Baik, halaman 114, atau Injil Yohanes pasal 10 seluruh pasal. Injil Yohanes pasal 10 seluruh pasal. Kita akan membaca dengan bersuara. Bagian ayat 1 pria, ayat 2-nya wanita. Oke? Ya, pria dulu. Sama-sama 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari darinya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku adalah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah mencari dan domba-domba itu tidak mendengarkan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku adalah gembala yang baik. Gembala baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Aku adalah gembala baik dan mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Seperti Bapa mengenal aku, dan aku pun mengenal Bapa dan memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil dariku, melainkan aku memberinya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Sampai di situ cukup. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk membaca dari Injil Yohanes. Ya Bapa, kami adalah orang berdosa, sedangkan firman-Mu kudus. Karena itu Engkau menguduskan kami dengan darah Yesus, dan mengurapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami
firman-Mu yang kudus. Kami serahkan ya Bapa pemberitaan firman supaya kami bisa mengerti. Kami mau mencintai Engkau melalui firman-Mu, dan berikan kami semangat kekuatan untuk menjalankan, melakukan firman-Mu, bahkan memberitakan firman-Mu dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Demikian doa kami Bapa, supaya nama-Mu dimuliakan melalui kelas CMC pada malam hari ini. Berkatilah kami semua secara rohani, bahkan secara jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan belajar Yesus gembala baik. Kalian tahu nggak gembala? Gembala itu pekerjaannya selalu di lapangan. Kalau panas kena terik matahari, kalau hujan dia kehujanan. Bukan pekerjaan yang gampang. Pekerjaan di luar rumah, dan pekerjaan ini penuh dengan tanggung jawab. Kenapa? Karena yang dijaga adalah nyawa dari domba-domba. Nah, tidak heran di Alkitab, siapa raja yang paling berhasil di dalam kerajaan orang Israel? Siapa raja yang paling berhasil? Siapa nama raja itu? Siapa namanya? Raja yang mengalahkan raksasa sebelum dia jadi raja. Daud. Nah, Daud itu sebelum dia menjadi raja, dia menjadi gembala. Menjadi apa? Gembala. Nah, gembala itu pekerjaannya menggembalakan domba-domba. Domba makanannya apa ya? Rumput. Ya, minumnya air. Domba itu kalian tahu nggak? Adalah binatang yang paling bodoh. Yang paling apa? Kenapa paling bodoh? Kalau kambing ya kamu bawa dari tempat ini ke depan, kambing bisa balik sendiri. Apalagi anjing ya. Anjing kalau kamu bawa dari sini ke Parit Baru dengan jalan kaki, di tengah jalan dia kencing. Jadi dia pulang kembali mencium kencingnya. Itu anjing. Kalau domba dia sangat bodoh. Kalau dibawa keluar, gembalanya tidak membawa dia kembali, dia pasti sesat. Manusia juga begitu ya. Nah, siapa gembala baik kita? Siapa? Yohanes pasal 10 kita akan belajar satu persatu. Ayat-ayat ini begitu panjang. Berapa ayat tadi? Yang kita baca hanya 18 ayat dari 42 ayat. Kenapa Yesus secara panjang lebar mengajarkan murid-muridnya, kalian adalah domba-domba ya, dan aku adalah gembala. Nanti kita akan belajar mengapa Yesus berkata dia adalah gembala. Outline-nya adalah gembala dan domba-dombanya. Nah, satu gembala bisa menjaga katakanlah 100 ekor domba. Di sini hanya ada 15 jiwa. Saya harus tahu satu persatu nama kalian. Sebelum saya tahu, saya harus bertanya dulu, siapa nama kalian? Siapa namamu? Lorencia. Silakan duduk di sana. Siapa namamu? Elnatan. Oke, siapa namamu? Elnatan. Yohanes pasal 10. Siapa namamu? Carita. Siapa namamu? Ezra. Siapa namamu? Noel. Juan. Ya, Juan. Ini siapa namanya? Syafira. Oke. Tindrio, Andreas, Boy, Atien, Kui, Natalia, Tiara, Joseph. Nah, jadi begini loh, domba itu walaupun dia bodoh, ada pintarnya. Pintarnya apa? Kalau gembalanya sering sut, dia tahu itu suara gembalanya. Tapi kalau orang yang bukan gembalanya, yang tidak pernah membawa mereka ke padang, sut, dia nggak mau ikut. Jadi dia bodoh tapi pintar. Kenapa dia pintar? Dia kenal siapa gembalanya. Ngerti? Nah, siapa gembala kita? Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Nah, domba pasti punya kandang. Kalau kita punya rumah, rumah itu bagian yang penting adalah pintu masuk, bukan? Betul nggak? Pintu selalu ada kuncinya, ada penjaganya. Kalau pintu ya dari perumahan yang besar ada satpamnya.
Kemudian kenapa Yesus dikatakan sebagai gembala baik? Ya, Yesus adalah gembala baik. Nah, kalau kita lihat Injil Yohanes pasal 10 dapat dibagi menjadi 4 bagian, ya, ayat 1 sampai 6, ya, gembala dan domba-dombanya. Kalau kita berkata tentang gembala dan domba-dombanya, pasti ada kandang. Kalian punya rumah tidak? Punya, ya. Kemudian ada gembala. Gembala ini ada gembala yang palsu. Gembala palsu, disebut gembala upahan. Kalau gembala asli yang sejati, dia berani berkelahi melawan singa. Walaupun harga dombanya itu tidak seberapa, 1 ekor paling 1 juta. Tapi kalau singa datang, dia sebagai gembala yang sejati, dia berani mempertaruhkan nyawanya, menghabiskan itu singa seperti Raja Daud. Raja Daud sebelum dia mengalahkan Goliat, dia pernah mengalahkan singa. Paham? Ingat ya, karena dia rela berkorban nyawa untuk domba-dombanya. Nah, domba, kalian tahu nggak apa bedanya domba dengan kambing? Wan, apa bedanya domba dengan kambing? Yosef, siapa yang tahu? Kambing warna apa? Kulitnya. Kambing? Ya, hitam, kebanyakan hitam. Kalau domba putih, ya. Domba itu warna bulunya putih. Kalau domba bulunya bisa panjang, ya, untuk dicukur. Kenapa bisa dicukur? Untuk dibuat kain wool. Kain wool ini bagus untuk apa? Baju-baju musim dingin. Baju-baju apa? Musim dingin. Ya, domba punya 2 kegunaan, yaitu apa itu? Bulunya untuk baju, susunya untuk minuman. Dagingnya domba kecil, ya, domba kecil, bukan domba yang sudah tua, ya. Kalau domba sudah tua itu keras dagingnya. Domba yang umurnya di bawah 1 tahun, kalau disembeli enak untuk sate, untuk barbeque. Ya, domba, ya. Oke, kita lihat, ya. Yesus mengajar di Injil Yohanes. Injil Matius, kalian melihat, mengajarkan Yesus adalah raja orang Yahudi. Lambangnya apa? Singa. Coba dilihat di depan. Kenapa 4 Injil? Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Coba lihat halaman sampul. Kenapa gambar Injil Markus adalah banteng? Yesus adalah budak. Adalah apa? Budak. Karena di Injil Markus itu Yesus sebagai hamba. Kata segera tuh lebih dari 40 kali. Kalau pembantu disuruh bekerja langsung kan? Segera. Nggak boleh dia bilang, oh nanti tunggu ya bos, aku mau santai dulu. Enggak. Kalau pembantu disuruh kerja langsung. Makanya Yesus adalah hamba. Nah, yang ketiga, Injil Lukas, Yesus adalah putra manusia. Putra Allah menjadi putra manusia. Kenapa Allah menjadi manusia? Kalau Yesus tidak menjadi manusia, dia tidak bisa mati untuk dosa kita. Kita tidak bisa diselamatkan. Dia menjadi putra manusia, sehingga kita putra manusia, mau percaya pada Yesus, kita diangkat jadi anak-anak Allah. Mengerti? Yesus adalah putra manusia, itu simbolnya Injil Lukas. Yang terakhir, Injil Yohanes, kenapa lambangnya burung Raja Wali? Kenapa? Kalau Indonesia mengganti burung Raja Wali dengan burung Garuda. Garuda itu sebenarnya nggak ada, ya. Kamu kalau pergi ke kebun binatang, cari burung Garuda, ada nggak? Nggak ada, ya. Yang ada burung Raja Wali atau burung elang. Burungnya elang, tapi disebut burung raja. Burung apa? Burung raja. Kalau hujan dia takut, dia sembunyi di pohon. Kalau burung Raja Wali, kalau hujan, dia tidak takut hujan. Dia bisa terbang melewati awan. Dia berada di atasnya hujan. Saya pernah berada di atasnya hujan waktu saya naik pesawat. Naik apa? Pesawatnya itu ketinggiannya berapa? 30.000 kaki, 10 kilometer di atas awan. Rendah kan hujan kan? Kalau hujan, di atas hujan nggak? Raja Wali takut hujan nggak? Nggak takut. Nah, burung Raja Wali melambangkan Yesus adalah Tuhan. Adalah apa? Tuhan, adalah Yehova. Ini Injil Yohanes. Makanya di dalam Injil Yohanes itu ada 7 kali. Kenapa 7 kali? 7 itu angkanya Tuhan. Angkanya apa? Angkanya manusia berapa? 6. Kenapa angka manusia 6? Karena kita diciptakan pada hari ke-6.
Angka 7 angka sempurna, makanya hari ke-7, hari Sabat, hari perhentian kita sebut sebagai hari Tuhan. Kenapa 1 minggu 7 hari? Melambangkan seluruh dunia Allah ciptakan 6 hari, hari ke-7 dia beristirahat. 7 kali Yesus berkata, aku adalah, aku adalah, aku. Saya tidak bisa berkata aku adalah aku, I am that I am, nggak bisa, karena aku 1 menit yang lalu dengan aku yang sekarang berbeda. Kenapa berbeda? Sel dalam tubuh saya setiap saat mengalami regenerasi. Aku tahun lalu dengan aku tahun sekarang sama nggak? Sama tidak? Tidak sama, ya kan? Jadi siapa yang bisa berkata aku adalah aku, karena dia adalah Allah yang kekal, yang tidak berubah, kemarin, hari ini, selamanya. Yesus tetap sama. Makanya dalam Injil Yohanes ada berapa kali Yesus memperkenalkan diri sebagai aku adalah aku? 7. Yang pertama apa? Coba baca. Yohanes 6:35. Yesus memperkenalkan diri, aku adalah roti hidup. Bagus. Yang kedua, Yohanes 8:12, aku adalah terang dunia. Yang ketiga, Yohanes 10 ayat 7, aku adalah pintu kepada domba. Yohanes 10:11. Yang keempat, Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Yang kelima, Yohanes 11:25, Yesus memperkenalkan diri sebagai aku adalah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, Yohanes 14:6, tolong dicatat. Yesus memperkenalkan diri, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, orang tidak bisa masuk surga. Yang ketujuh, Yohanes 15 ayat 1, bukan ayat 10, ayat 1, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang sejati, kamu adalah cabang-cabangnya. Kalau kamu mau berbuah, kamu harus tetap tinggal di dalam Yesus. Ada 7 kali Yesus memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah. Hafalkan ya. Hafalkan. Aku adalah roti, aku adalah terang, aku adalah pintu, aku adalah gembala, aku adalah kebangkitan, aku adalah jalan, aku adalah pokok anggur yang sejati. Yohanes pasal 6, 8, 10, 11, 14, 15. Tolong dihafalkan untuk memberkati hidup kalian. Nah, kita lihat Yohanes pasal 10. Walaupun 42 ayat dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai 6 itu gembala palsu, ya, versus gembala sejati. Versus lawannya apa? Lawannya gembala yang palsu. Nah, kita mau lihat ya. Apa bedanya gembala palsu dengan gembala asli? Gembala yang palsu, dia tidak berani masuk lewat pintu. Kenapa orang tidak masuk ke rumah lewat pintu? Karena dia pencuri. Dia masuknya lewat apa? Lewat jendela. Jendelanya dicongkel, terus dia masuk. Kalau rumah ini milik kamu, kamu masuk lewat jendela atau lewat pintu? Nah, jadi gembala palsu masuknya tidak melalui pintu, dia masuk menyusup. Dia masuk ke rumah bukan untuk menjaga domba, memelihara domba, tapi untuk membunuh, merampok. Siapa dia gembala palsu? Iblis dan kawan-kawannya. Bagaimana iblis membunuh manusia? Dengan berbohong. Dan apa? Bagaimana dia berbohong kepada Hawa? Hawa, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan seperti Allah loh. Dibohongi oleh siapa? Oleh iblis melalui ular. Nah, kalau gembala asli masuk secara sah. Jadi penjaga pintu dia tahu ini gembala yang asli, dia izinkan dia masuk. Nah, yang kedua, kamu lihat ya, gembala yang asli itu dikenal oleh pemilik domba. Siapa itu pemilik domba? Kamu adalah domba-domba dari Tuhan ya. Kamu punya gembala, dan gembala itu Tuhan tunjuk gembala itu untuk melayani kalian. Ya, seperti di Alkitab. Ya, Petrus gembala. Siapa lagi? Yohanes gembala. Siapa lagi? Paulus gembala. Gembala dari gereja. Jadi bukan hanya ya Tuhan mengenal gembala yang asli. Nah, domba itu dikenal oleh gembala satu persatu. Makanya sekarang kita sedang membuat buku direktori. Kenapa kita membuat buku direktori? Kenapa?
Kenapa? Laurencia? Kenapa kita membuat buku direktori? Supaya kita bisa saling mengenal dan saling mendoakan. Saling apa? Mendoakan. Jadi buku direktori itu kamu bisa buka, oh ini ada wajahnya Yosef. Kita berdoa untuk Yosef. Kita ingat Yosef itu bukan sendiri, ada kakaknya, ada papanya, ada mamanya. Vindrio juga begitu, Andreas juga begitu, ya. Jadi kita lihat di situ, kita doakan mereka, ya, seperti Laurencia, dia punya banyak adik, ada satu adik laki-laki, yang lain adik perempuan, kita doakan supaya mereka percaya Yesus. Jadi harus saling mengenal. Yang keempat, gembala asli, dia akan memimpin domba-dombanya, ya, dan menggembalakan mereka. Ini menarik loh, karena dia membawa keluar domba-dombanya ke padang rumput loh. Sekali keluar ya, bukan langsung sorenya balik loh. Kadang-kadang mereka keluar ya, itu berminggu-minggu tuh mereka di padang. Dan gembala nggak pulang rumah loh. Gembala nggak pulang apa? Rumah. Dia menjaga domba di padang. Nah, berikutnya, domba-domba itu miliknya Tuhan Yesus. Miliknya siapa? Kamu kalau menjadi ya domba, kamu miliknya Tuhan Yesus. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Yang berikutnya, ayat 1 sampai 6. Domba-domba. Nah, domba-domba pasti mengenal suara gembala. Artinya begini loh. Kalau gembalanya masuk, ya seandainya di sini ada 500 domba ya, yang digembalakan oleh 5 gembala. Oleh berapa gembala? Ya, jadi domba itu nggak perlu diabsen. Yosef keluar, Ezra keluar, kita mau pergi. Gembalanya cukup ini loh. Nah, dia tiup-tiup. Begitu dia tiup-tiup, gembalanya tahu, inilah gembala saya. Domba-dombanya tahu, satu persatu dombanya keluar. Ya, ada 5 gembala. Tapi kalau ada gembala palsu masuk, dia susut, nggak ada yang mau ikut. Nggak ada apa? Nggak ada yang mau ikut, karena dombanya tahu itu bukan gembalanya. Perlu nggak dia absen satu-satu? Nggak usah. Dia tinggal apa? Sut, apa? Semua domba yang ikut dia langsung ikut dengan dia. Artinya begini loh, kalau kamu ya sudah percaya Yesus, kamu harus tahu suara Yesus. Bagaimana caranya? Setiap hari membaca firman-Nya. Paham? Setiap hari harus membaca firman-Nya. Sekarang anak-anak rajin ya main HP kan, tiap hari baca TikTok, bahkan bikin TikTok lagi kan. Kalau firman Tuhan bagaimana? Jangan sampai tidak dibaca. Kalau tidak dibaca, kita bagaimana bisa mengenal suaranya gembala kita? Yang kedua, gembala itu akan berjalan di depan, dan kita domba-dombanya mengikut gembala itu kemanapun gembala yang pergi. Ya. Kemudian yang ketiga, domba-domba pasti menolak ya gembala-gembala yang palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Ini pasal 10 ayat 1 sampai 6. Nah, kalau kita lihat ya yang berikutnya, ayat 11 sampai 20 itu berbicara tentang pintu untuk domba-domba. Kenapa pintu ya? Apa gunanya pintu? Nah, pintu kalau kita lihat ayat 7 sampai 11 itu merupakan simbol ya untuk apa? Jalan keselamatan hanya ada satu. Walaupun kandang domba itu besar, mereka hanya bikin satu pintu. Tidak bikin banyak pintu. Kenapa begitu? Ya seperti Bahtera. Bahtera itu besar nggak? Ada berapa pintu Bahtera itu? Satu saja. Ya Bahtera itu pintunya ditutup oleh Tuhan dan dibuka oleh Tuhan. Demikian juga kandangnya, walau kandangnya besar sekali, hanya ada satu pintu. Kenapa? Untuk jaminan keamanan. Ya, bahwa domba masuknya di sini, keluarnya di sini. Itu melambangkan apa? Keselamatan hanya ada satu melalui Yesus, ya. Tidak banyak jalan menuju surga. Kenapa? Di dunia banyak agama, bukan? Tapi agama itu buatan manusia. Saya saja bisa buat agama. Agama saya kalau kamu ikuti menjadi agama saya bilang saya bisa bawa kamu masuk surga, padahal saya tidak pernah ke surga. Bagaimana saya bisa bawa kamu masuk surga? Betul nggak? Kalau Yesus dia bukan
bukan tokoh agama, tapi dia juru selamat. Dia adalah Allah yang datang ke bumi, yang mau mengajak kita kembali ke sorga. Itu yang bisa kamu percayai. Hanya satu jalan. Nah, yang kedua, Yesus satu-satunya pintu keselamatan. Kalau orang tidak percaya Yesus, orang itu tidak bisa masuk surga. Dia memberikan kita jaminan hidup kekal. Kemudian ya, setelah kamu percaya Yesus, bukan hanya kamu bilang, oh saya sudah percaya Yesus, sudah punya tiket masuk surga. Bukan, selama kamu di bumi, Yesus mau hidup kamu berkelimpahan dengan firman-Nya. Dengan apa? Kalau kamu ditanya, orang Kristen kaya tidak? Kaya firman-Nya. Kaya apa? Ya, firman ini bukan hanya bisa kamu baca, kamu pelajari, bisa kamu bagikan. Bisa apa? Kamu bagikan. Kalau kamu bagi uang, uangnya bisa habis. Kalau firman, selama-lamanya. Paham kan? Kalau saya kasih kamu makan 6 jam kamu udah lapar. Tapi kalau kamu punya firman bagaimana? Selama-lamanya kamu ingat. Kemudian kamu lihat ya, Yesus memberikan kita makan bukan seperti doa Bapa kami yang salah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu terjemahan yang salah. Terjemahan yang betul apa? Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan harian kami. Bukan secukupnya. Allah tidak pernah memberikan kita makan yang tidak cukup. 5 roti, 2 ikan, 5.000 keluarga makan, ada sisa 12 bakul. Cukup nggak? Berkelimpahan. Nah, Yesus memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Itu nanti akan kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk menghancurkan kamu, tapi Yesus datang memberikan kamu hidup kekal yang berkelimpahan. Apa maksudnya berkelimpahan? Bukan hanya kamu puas, tapi kamu bisa membawa orang yang belum percaya bisa menjadi puas dalam Yesus. Ya. Selanjutnya, apa artinya Yesus adalah gembala baik? Gembala baik, dia memberikan nyawa untuk kita. Nah, kalau saya baik sama kamu, saya bisa kasih kamu katakanlah handphone, kan? Betul nggak? Wah, ya kan? Baik kan? Misalnya Lorencia, dia baik sama saya. Dia kasih saya buah yang ditanam di rumahnya. Mungkin buah mangga ya, yang buahnya besar, dia petik. Dia baik sama saya. Buahnya sudah matang, dia bawa ke gereja. Ini loh, nah dia baik. Memberikan. Tapi pemberian terbaik dari Allah apa tuh? Tuhan Yesus. Apa artinya Yesus gembala yang baik? Ayat 11 sampai 21 artinya Yesus gembala yang baik. Satu, Yesus mati untuk domba-dombanya. Kita ini ya, kalau tidak Yesus mati, kita binasa semua. Yang kedua, Yesus bukan hanya bekerja berdasarkan upah. Ini orang paling parah ya, kalau dia kerja hanya mau dapat uang. Kalau ada uang dia mau kerja, nggak ada uang dia nggak mau kerja. Yesus bukan. Ya. Yang berikutnya, Yesus tidak lari pada saat domba menghadapi bahaya. Paham ya? Kemudian yang keempat, bukti Yesus adalah gembala yang baik, dia mengenal semua domba-dombanya. Dia kenal siapa kamu, dia tahu apa kesusahan kamu, dia tahu ya kamu bergumul dalam hal apa. Yesus tahu. Tahu tidak? Tapi kita pernah nggak minta tolong sama Tuhan Yesus walaupun dia tahu? Dia harus kita kasih tahu, Tuhan Yesus, saya sedang sakit, sembuhkan saya. Kamu lihat di Alkitab kan, banyak nggak orang-orang yang minta tolong sama Yesus? Bagaimana mereka ditolong Yesus? Mereka datang sama Yesus bukan? Tuhan Yesus, kasihani aku orang kusta, sembuhkan aku. Tuhan Yesus, kasihani aku buta, harus minta sama dia. Bahasa akarnya apa? Koi. Koi. Apa artinya ku? Susah. Minta Yesus tolong. Koi, dia buka jalan. Terakhir, kamcia jasu. Jangan lupa terima kasih kepada Yesus. Dia mengenal semua dombanya. Yesus ya, dia mengenal dan dikenal oleh Bapa. Yang ketiga, dia mati untuk domba-dombanya. Setiap zaman Yesus mencari domba yang sesat. Jadi zaman dulu Yesus mencari domba yang sesat, sekarang pun loh Yesus mencari domba yang sesat melalui apa? Pelayanan kita. Berikutnya, bagian ketiga ayat 11 sampai 21. Bukti bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Nah, kamu lihat di sini ya. Yesus mati untuk domba-dombanya. Allah berkenan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Makanya waktu Yesus mati, kata apa yang terakhir yang dia katakan?
sudah selesai. Jadi waktu dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga, dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Tuhan menerima semua karya Yesus untuk menyelamatkan kita. Kematian Yesus, nah kamu lihat ya, Yesus mati, kenapa? Dia menggantikan dosa kita. Kamu tahu nggak? Kita mati karena kita berdosa. Yohanes mengajarkan seperti itu. Yohanes 3:16 dan Roma 3:23. Setiap manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah kematian. Kalau orang mati dalam perut sekalipun ya, karena dia berdosa. Kenapa bayi dalam perut sudah berdosa? Karena dia mewarisi dosa nenek moyang. Paham ya? Nah, orang yang mati karena dosa, tapi Yesus mati bukan karena dia berdosa. Dia menggantikan dosa-dosa kita. Yang kedua, Yesus dia rela mati. Kalau dia tidak rela mati, orang nggak bisa tangkap dia. Yesus rela mati. Kita rela mati nggak? Kalau kamu sakit, kamu berobat nggak? Kenapa kamu berobat? Karena kita tidak rela mati. Yang ketiga, Yesus kalau mati, dia mengalahkan maut, dia menelan maut. Kalau kita mati, kita ditelan oleh maut. Yesaya 25 ayat 8. Yesus mati sebagai menjalankan perintah Bapa lu sebelum dunia diciptakan. Tuhan tahu lu manusia akan berdosa. Dan dia sudah merencanakan Yesus harus menjadi manusia untuk mati di salib. Sebelumnya dunia ini ada loh. Dia sudah memilih kita. Ya, dia sudah memilih kamu untuk percaya Yesus sebelum kamu lahir loh. Dia sudah memilih. Paham? Bukan kamu yang memilih Yesus loh. Siapa yang memilih kamu? Tuhan. Kalau Tuhan tidak memilih kita, kita nggak bisa percaya Yesus. Kemudian yang keempat, Yesus mati sebagai pelaksanaan perintah Bapa. Yang kelima, Yesus bangkit sebagai karya dari Allah Tritunggal. Yesus bangkit karena dia bisa membangkitkan diri sendiri. Yesus bangkit karena dibangkitkan oleh Allah Bapa. Yesus bangkit karena dibangkitkan oleh Allah Roh Kudus. Karya Allah Tritunggal. Berikutnya, ayat 11 sampai 21. Nah, reaksi atas ajaran Tuhan Yesus, ada yang menolak. Ya, orang mengatakan Yesus tuh bagaimana? Kerasukan setan dan gila. Tapi ada juga yang ragu-ragu, mungkinkah ini Yesus ini adalah Kristus, adalah Mesias, Nabi, Imam, Raja. Tapi ada juga yang percaya. Kamu lihat ya, di Pontianak orangnya hampir 1 juta. Tapi ada juga orang yang percaya Yesus walaupun tidak banyak jumlahnya. Nah, bagian yang ketiga, ayat 22 sampai 42, bagian keempat ya. Yesus gembala baik sama dengan gembala agung, gembala yang paling besar. Nah, kalau kita melihat ya dalam Yohanes pasal 10, peristiwa itu terjadi di dalam perayaan Hanukkah. Apa itu perayaan Hanukkah? Hanukkah itu terjadi di musim dingin di bulan 10, waktu Bait Allah itu didedikasikan lagi, diresmikan lagi. Kenapa? Karena Bait Allah pernah satu kali itu dikuasai oleh orang gila. Orang apa? Nah, orang gila ini saking gilanya, kalau kamu lihat ya di dalam Alkitab ya, di Bait Allah itu selalu yang dikorbankan adalah binatang-binatang yang bersih seperti domba, kambing, ya, sapi. Tapi orang gila ini, ya, dia mengorbankan binatang kotor yang bernama babi. Disembeli babi itu di Bait Allah. Sehingga waktu Bait Allah itu direbut kembali oleh ya orang yang bernama Makabe ya, pahlawannya bernama Makabe. Jadi dia menemukan di Bait Allah ada ya satu tong isinya minyak zaitun. Dia menggunakan minyak itu untuk menyalakan lampu, ya lampu yang cabangnya 7 yang namanya menorah, dinyalakan di Bait Allah, dan mereka merayakan perayaan itu. Jadi Yohanes pasal 10 itu bulan Oktober pada saat Yesus ya mengikuti perayaan Hanukkah yang tidak ada dalam perjanjian lama. Ya. Nah, Yesus pada saat itu dia memperkenalkan dirinya ya sebagai Kristus. Dia adalah satu dengan Bapa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai putra Allah. Nah, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Jadi ada 4 hal yang Yesus perkenalkan dari ayat 22 sampai 42. Berapa hal? 4 ya. Kita lihat ya. Perayaan Hanukkah itu di musim dingin.
Yesus berada di Serambi Salomo. Kamu tahu ya, di depan bait Allah itu ada 2 tiang ya, namanya Serambi Salomo ya, atau di pelataran Salomo itu ada 2 tiang, tiang namanya tiang Boas dan tiang Yakin. Tiang apa? Boas. Boas itu artinya apa? Kuat. Tiang apa? Kuat. Boas. Kalau Yakin, aku percaya Allah itu kuat. Kamu lihat ya, di bait Allah ada berapa tiang? Berapa tiang? Depannya ya, 2. Tiang apa? Tiang Boas dan tiang Yakin. Ya, apa tuh Yakin? Percaya. Boas kuat, karena Allah itu kuat, kita bisa percaya pada Dia. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah capek. Kalau kita ada berapa tiang? Berapa tiang? Apa tiang gereja kita? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Buddha, Yesus adalah manusia, Yesus adalah Tuhan. Berapa tiang? Apa saja? Raja, Buddha, manusia, dan Tuhan. Kalau bait Allah, di depannya, apa nama tiangnya? Boas, hebat, kuat. Satunya, Yakin, aku percaya. Ya, jangan lupa ya. Nah, pemimpin TAI, suka mereka berdebat dengan Yesus. Apa tuh pemimpin TAI? Tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala. Nah, kita lihat ya. Yesus memperkenalkan diri ada 4 hal. Yesus berkata, aku adalah Mesias, adalah Kristus. Mesias itu bahasa Ibrani yang diurapi, Kristus itu bahasa Yunani ya. Bahasa Indonesianya yang diurapi. Nah, pemimpin TAI tidak percaya kepada Yesus walaupun ajaran Yesus sudah jelas, karya Yesus itu jelas ya, mujizatnya ada lebih dari 40 ya. Dia sebagai nabi memberikan kita firman Tuhan, dia sebagai imam, dia mati di salib untuk kita, dia adalah raja. Kenapa raja? Karena dia bangkit dari kematian mengalahkan maut. Apa artinya Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Apa artinya Kristus? Yesus adalah nabi, Yesus adalah imam, Yesus adalah raja. Kenapa dia nabi? Dia memberikan kita perjanjian baru. Kenapa dia imam? Dia tidak pernah menyembelih anak domba, tapi dia mati sebagai anak domba Allah. Kenapa dia raja? Dia mengalahkan maut. Nabi, imam, raja. Singkatannya apa? NIR. Apa singkatannya? NIR artinya Kristus, Mesias yang diurapi. Mengapa ya orang tidak percaya pada Yesus? Kenapa? Karena mereka bukan orang yang dipilih oleh Allah. Mengerti nggak ya? Nah, kita yang percaya pada Yesus, kenapa kamu bisa percaya? Karena kalau saya kasih tahu kepada kamu tentang Yesus, kalau kamu tidak dibantu Roh Kudus, kata-kata saya itu nggak bisa masuk ke dalam otak kamu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau kamu mendengarkan kata-kata tentang firman Tuhan, ada pertolongan Roh Kudus, dah kamu bisa ya menyimpan firman itu. Karena firman Tuhan itu seperti benih kan? Kalau benih jatuh ya di jalan, firman ini tidak bisa bertumbuh karena burung datang, iblis datang, ambil firman Tuhan itu. Nah, firman Tuhan itu bisa jatuh juga di batu yang tanahnya tipis. Ya begitu tumbuh, kena sinar matahari, layu. Firman itu bisa jatuh di semak belukar, tidak bisa juga berbuah karena semak belukarnya menghimpit ya benih itu sehingga benihnya mati. Firman Tuhan hanya bisa berbuah kalau jatuh di tanah yang baik karena pertolongan Roh Kudus. Mereka semua yang percaya dikenal oleh Yesus. Kata kenal itu dikasihi Yesus. Nah, apa buktinya kamu percaya Yesus? Kamu akan mengikuti Yesus sebagai muridnya. Kamu mau belajar firman-Nya. Dan kita yang percaya Yesus pasti menerima hidup yang kekal dari Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah percaya Yesus, sekali percaya tidak akan binasa selama-lamanya. Kenapa? Karena kita dijaga sampai selama-lamanya. Yesus memperkenalkan diri kedua, dia adalah satu dengan Bapa. Ya, ini Allah Tritunggal. Pemimpin TAI tidak percaya Yesus satu dengan Bapa. Yesus bertanya, apa alasan kamu tidak percaya bahwa aku adalah satu dengan Bapa? Pemimpin TAI tahu akan karya Yesus ya, tapi pemimpin TAI tidak mau percaya pada Yesus. Banyak orang ya kenal sama Yesus tuh karena mereka sekolah di sekolah Kristen, tapi mereka tidak mau percaya Yesus. Contohnya ya, banyak orang sekolah di sekolah Kristen bukan? Tapi tidak semua mereka percaya Yesus. Berikutnya, yang ketiga, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai putra Allah.
Ya, Yesus adalah putra Allah dan Yesus tahu manusia tidak bisa dipercaya. Dia tahu ya. Kesaksian Tuhan Yesus tentang dia adalah putra Allah, satu, karena Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan putra tunggalnya. Setiap orang yang percaya pada putra tunggal Allah tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus diutus oleh Bapa. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah putra Allah. Kok kamu tahu Yesus adalah putra Allah? Waktu dia dibaptiskan, ada suara dari sorga yang berkata, inilah putraku yang kukasihi, dengarkan dia. Itu didengar oleh Yesus dan Yohanes. Kemudian di Bukit Transfigurasi juga kan didengar oleh siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Berikutnya, yang keempat, yang terakhir, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Tidak ada orang pernah melihat Allah. Tidak ada. Kalau kamu mau mengenal siapa Allah Bapa, kamu yang mengenal Yesus, kamu akan mengenal siapa Allah Bapa. Jadi bukti Yesus adalah utusan Bapa, dia melakukan semua perintah Bapa dan dia berkata-kata semua kata-kata yang dipesankan oleh Bapa. Nah, walaupun Yesus ya melakukan semua mujizat, benda mati diubahnya, ya, air jadi anggur, alam yang bergejolak ditenangkannya, kemudian badan manusia yang sakit kusta disembuhkannya, roh manusia yang sudah mati Lazarus 4 hari dibangkitkannya, kemudian roh-roh jahat diusirnya. Aspek keenam dari mujizat, ikan-ikan ya disuruh menabrak jalannya Petrus, sehingga Petrus tangkapannya itu wah 2 perahu besar, gak pernah dia menangkap ikan sebanyak itu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan semua ikan tabrak jala Petrus. Kenapa ikan dengar suara Yesus? Karena ikan diciptakan oleh Yesus. Yang ketujuh, ya tadi adalah fauna, sekarang flora. Pohon ara yang tidak berbuah dikutuk Yesus dan mati. Begitu banyak bukti Yesus adalah maha kuasa, tetapi pemimpin TAI tidak mau percaya Yesus. Ini kata kuncinya. Mari kita hafalkan. Yohanes 10 ayat 11. 1, 2, 3. Yesus adalah gembala baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ayat 10, Yesus memberi hidup yang berkelimpahan. Nah, kita sudah belajar tentang Yesus adalah gembala baik. Kita belajar tentang pintu. Berapa banyak pintu? Berapa? 1. Ya, walaupun kandang besar hanya 1 pintu. Dan yang kedua, gembala baik, kita kenal dia gembala baik karena dia memberikan nyawa untuk kita dan kita kenal suaranya. Kalau di sini ada 500 domba. Bagaimana gembala memanggil mereka keluar? Dengan cara apa? Nah, kalau saya kamu semua ikut. Tapi kalau yang lain orang asing datang, suit, dombanya nggak mau ikut. Domba itu bodoh tapi pintar, apa? Kenapa dia bodoh? Kalau dia tidak ada gembala, dia bisa sesat. Kenapa dia pintar? Dia kenal siapa gembalanya. Kamu kenal nggak siapa Yesus? Kenal tidak? Kalau mau lebih mengenal Yesus, tiap hari kita membaca firman-Nya. Yesus gembala baik karena dia memberikan nyawanya untuk kita. Ada 4 klaimnya kan? Tadi kan? Ingat kan? Tadi ada 4 klaimnya. Nah, kemudian ayat kuncinya Yohanes 10 ayat 10 dan Yohanes 10 ayat 11. 4 klaimnya ya, saya ulangi ya ini ya. Klaim pertama apa? Yesus adalah Kristus. Klaim kedua, Yesus satu dengan Bapa. Klaim ketiga, Yesus adalah putra Allah. Klaim keempat, Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Ini ayat kuncinya dan ini yang kita pelajari malam hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdiri ya. Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih karena Yesus putramu engkau utus sebagai gembala baik kami yang telah mati untuk dosa-dosa kami. Hanya dengan darahnya dosa kami bisa dihapus.
Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus telah menjadi gembala baik kami, memberikan kami keselamatan dan memberikan kami hidup yang kekal, memberikan kami hidup yang berkelimpahan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dituntun Tuhan Yesus sampai kepada hidup yang kekal. Bapa, tolonglah para remaja-remaji, pemuda-pemudi, kehidupan mereka sebagai pelajar, kiranya sekolah mereka, kuliah mereka Engkau buat berhasil, dan Engkau juga menjadikan mereka sebagai pelayan-pelayan yang baik dalam gereja-Mu, sehingga mereka dapat memuliakan nama-Mu, bisa membawa keluarga mereka yang belum percaya Yesus bisa percaya pada Tuhan Yesus. Segala yang mereka perlukan, mohon Engkau yang menyediakan. Kami serahkan juga ya Bapa untuk masa depan mereka. Berikanlah mereka masa depan yang baik, berikanlah mereka ya, hidup yang bisa memuliakan Engkau. Sebentar lagi kami akan pulang. Di antara mereka ada yang sedang menghadapi yaitu penilaian ya, akhir ya, sumatif akhir untuk tahun ajaran ini. Kiranya mereka bisa melaksanakannya dengan baik, dan juga yang sedang ya, mencari sekolah ataupun yang sedang bekerja, Engkau menuntun mereka semua ya Bapa. Demikianlah doa kami, tibakanlah kami ke rumah kami masing-masing dengan keadaan baik. Kami mau mengakhiri pertemuan CMC ini dengan mengucap doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Tolong diputar, Andreas. Hati ya. Kapan mulai mau? Ini tidak ada yang nemanin. Tunggu dah. Tunggu mobil putih. Ya, sudah selesai kan belum kalian? Sudah selesai. Udah. Selesai. Baru kemarin. Jadi sudah libur atau belum? Masih mikir. Kapan liburnya? Masih nggak tahu. Bulan Oktober. Lampu oke ya, Andreas? Genset ya. Jadi belum ya, belum jadi ya. Mahal. Lampu sih oke. Lampu yang otomatis oke. Ya. Genset beli.